Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Umi Arisha. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki yang berlipat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi. Nah, hari ini saya lagi ini ya teman-teman, lagi belain teri. Nah, kalau di Medan ini, di tempat saya tinggal ini banyak sekali jenis teri ya. Jadi ada teri sampah, ada teri nasi, ada teri daging, macam-macam lah. Ada teri belah. Nah, yang saya beli ini teri biasa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Saya ada baca satu berita tentang perihal pembunuhan ya teman-teman. Sangat ngeri sekali ya zaman sekarang ini ya. Jadi saya ada baca satu berita ya teman-teman, yang dimana berita itu tentang pembunuhan ya. Nah, penyebabnya apa itu? Pembunuhan itu terjadi antara suami istri ya. Jadi suami membunuh istrinya. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu karena hutang piutang ya. Jadi di situ diceritakan bahwasanya sang istri ini berhutang kepada suatu lembaga atau apalah gitu, saya pun nggak tahu namanya apa, seperti bank atau apa-apalah gitu. Tapi istrinya itu nggak ngomong ya sama suaminya. Jadi pas naas si istri mau pembayaran tidak bisa membayar ya, sebab nggak ada uang. Jadi dia pun bingung dan dia pun bersembunyi ya. Kemudian besoknya datang lagi orang yang menagih hutang itu kepada sang istri. Kemudian sang istri pun melarikan diri. Yang ada di rumah itu suaminya, sehingga suaminya bertanya, untuk apa istri saya berhutang? Dia bilang. Kata si penagih, katanya untuk usaha, sementara suaminya ini gajinya pun lumayan besar ya. Jadi suaminya itu bertanya-tanya, bingung kan. Kemudian sampai seberapa banyak, sampai ya dibilang belasan juta lah hutang ini tadi, sehingga suami pun marah karena katanya masih banyak lagi belum dia bayar atau belum bisa dia lunasi. Jadi sang suami pun marah dengan si istri. Dia bertanya dengan istri baik-baik dengan istrinya, tapi istrinya tidak mengaku ya. Dia bilang katanya cuman untuk apa ya, dia bilang untuk ini aja lah, gaya-gayaan lah kalau kita bilang ya. Itu gaya-gayaan aja. Karena si Polan punya uang banyak, saya pun harus bisa punya uang banyak, tapi caranya lain, caranya salah ya. Sehingga suaminya pun geram ya. Kemudian dia ambil pisau atau parang begitulah, dia gorok leher istrinya, dia bunuh istrinya. Itu karena hutang ya teman-teman. Ngeri, serem. Jadi saya teringat dengan diri saya sendiri ya, dulu saya pernah juga terjebak seperti itu ya, tapi saya nggak sampai dibunuh ya teman-teman. Saya pernah terjebak dengan suami saya. Saya pernah terlilit hutang, tapi saya hutang sepengetahuan suami saya, dan kami berhutang itu bukan karena untuk gaya-gayaan ya teman-teman, tapi memang karena kepingin punya usaha. Ternyata hutang uang seperti itu tidak kekal ya teman-teman. Kalau kita mau buat usaha, kalau kita utang dengan uang-uang yang boleh dikatakan seperti uang riba lah, seperti itu ya, itu tidak menjamin ya teman-teman.
tidak menjamin usaha kita akan maju. Yang ada kita jadi belangsak. Yang ada kita jadi belangsak, kita jadi terpuruk seterpuruk-puruknya. Sudah capek kita berusaha, membuat usaha, kemudian sudah capek kita bekerja, sampai suami saya bilang, aduh, saya udah nggak sanggup lagi. Dek, dia bilang dengan saya udah nggak sanggup lagi, selesai hutang ini kita sudah berhenti dan jangan berhutang-hutang lagi dengan uang seperti itu. Kalau kita mau usaha, kita kumpul-kumpul dulu uang kita sedikit demi sedikit, jangan kita sampai berhutang-hutang lagi seperti itu, katanya. Dan kami pun sepakat, saya dengan suami saya memang selalu sepakat, selalu memusyawarahkan sesuatu masalah ya. Jadi kami sepakat setelah lunas hutang-hutang itu pun saya dibantu dengan kakak saya ya, dibantu dengan kakak saya untuk melunasi hutang-hutang itu semua, karena kalau tidak dibantu dengan kakak saya juga nggak sanggup ya, karena terlalu banyak yang saya ambil. Dan alhamdulillahnya setelah hutang itu lunas, sampai sekarang saya nggak berniat lagi mau ngambil uang seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya saya ingin kasih tahu sama teman-teman semua ya, kalau kita ingin berusaha, kita ingin mempunyai usaha, lebih baik kita mengumpulkan modal itu dengan sedikit demi sedikit ya, dengan menabung ya. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa menabung, tapi insya Allah nanti kedepannya kalau saya sudah ini ada rezeki yang rezeki itu datangnya dari Allah, saya akan menabung sedikit demi sedikit untuk saya membuka usaha sendiri, dan saya berjanji saya tidak akan lagi meminjam uang-uang yang seperti itu. Jadi pesan saya ya untuk teman-teman sekalian, karena ini pengalaman saya, kalau sesulit apapun kita, kalau hanya untuk makan saja lebih baik kita bekerja yang halal. Ibarat kata, kalaupun kita hanya mencari rongsokan ataupun butut ya, kalau di sini bilangnya butut-butut, botol-botol bekas, nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kita jangan berhutang uang seperti itu. Karena apa? Yang susah kita sendiri, yang merana anak-anak kita ya teman-teman. Karena saya mengalaminya, sampai saya nggak makan dengan anak-anak saya hanya demi untuk membayar hutang. Hari ini saya bayar hutang, besok saya nggak bisa makan. Seperti itulah gambarannya. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu yang di rumah, kepada teman-teman sekalian yang melihat video saya ini, saya mohon, kalaupun kita susah, jangan sampai berhutang uang seperti itu. Karena ya teman-teman, orang yang berhutang uang seperti itu, yang ada bukan bahagia tapi merana, yang ada bukan kaya tapi jadi belangsak. Aduh, jadinya kita carut marut bercerita macam-macam. Oke teman-teman ya, itu saja yang mau saya share sama kalian semua di rumah. Mudah-mudahan pengalaman berharga saya ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman sekalian. Nah, yang memang sudah kian berhutang, ya saya sarankan lunasin ataupun dicicil pelan-pelan sampai habis, kemudian berhentilah. Insya Allah teman-teman ya, kalau teman-teman berhenti, insya Allah rezeki yang suami teman-teman dapatkan, uang yang teman-teman makan dari gaji suami teman-teman, insya Allah berkah. Nah, itu saja sharing saya hari ini ya. Kita jumpa di lain video, kita jumpa di lain kesempatan. Dan sebelum kalian meninggalkan channel saya ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum, bye-bye.